Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Lasana dengan NPM 10120901. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Toqotul Insan atau potensi manusia untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 1. Allah Ta'ala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasulullah. Nah, dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbangkan, dan membedakan mana yang baik baginya dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Allah Ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih di dalam rahim, Allah Ta'ala menganugerahkan bakat dan kemampuan pada diri manusia, seperti bakat berpikir, mengindra, dan lain sebagainya. Nah, setelah manusia itu lahir, dengan hidayah yang Allah Ta'ala berikan, segala bakat-bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan, kejahatan, kebenaran, dan kesalahan, maupun hak dan batil. Dan dengan bakat pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya dan mempertahankan hidupnya, serta mengadakan hubungan sesama manusia. Dan dengan perantara akal dan indera itu, pengalaman dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. Semuanya itu merupakan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak terhingga. Toqotul Insan atau potensi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup berbagai dimensi yang membuat manusia itu unik dan istimewa di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Berikut ada beberapa potensi manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu akal. Manusia dianugerahi akal pikiran yang memungkinkan mereka berpikir, merencanakan, dan memahami konsep-konsep yang abstrak. Akal menjadi alat utama untuk memahami tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan dengan bijak. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah merujuk pada kecenderungan bawaan manusia untuk mengenal dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta mengetahui apa yang benar dan yang salah. Fitrah menjadi dasar moral dan etika dalam hidup. Nah, untuk yang ketiga yaitu nur atau cahaya. Allah memberikan nur atau cahaya kepada manusia yang melambangkan pengetahuan, petunjuk, dan kebijaksanaan. Nur ini membimbing manusia dalam mencari kebenaran dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Yang keempat yaitu hati. Hati merupakan pusat spiritualitas dan keimanan. Allah membuka hati manusia terhadap petunjuk dan kebenaran. Hati yang bersih dan tunduk kepada Allah dapat merasakan kebenaran dan mencapai kedekatan dengannya. Yang kelima, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kebebasan ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki akuntabilitas moral. Nah, yang keenam, manusia diberi kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Yang ketujuh yaitu nafsu. Nafsu memberikan manusia dorongan untuk mencapai keinginan dan tujuan dalam hidup. Ketika diarahkan dengan baik, nafsu dapat menjadi pendorong untuk mencapai kebaikan. Kemampuan belajar dan beradaptasi. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungan. Ini memungkinkan perkembangan intelektual dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang terakhir, Allah memberikan manusia kemampuan untuk merasakan dan mengungkapkan emosi. Emosi menjadi sarana untuk berhubungan dengan sesama, mengekspresikan kasih sayang, dan menghadapi berbagai situasi kehidupan.
Dengan anugerah-anugerah ini, manusia memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Penting bagi manusia untuk menggunakan potensi ini dengan baik, mengarahkannya kepada kebaikan dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Allah itu merajai segala apa yang ada di bumi dan di langit, bertasbih kepadanya dengan kehendaknya berdasarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya, suci dari segala yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ketinggian dan kesempurnaannya. Tuhan yang maha perkasa menundukkan segala makhluknya dengan kekuasaannya, maha bijaksana dalam mengatur hal ihwal mereka. Dialah yang lebih mengetahui kemaslahatan mereka, yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.